mitra NASA yang berbahagia, disinilah salah satu tempat untuk penelitian penggunaan produk-produk NASA, khususnya pupuk super NASA, NASA dan hormon. Di mana memang sengaja kita mengambil lokasi di pinggir laut, di mana kita sama-sama ketahui bahwa pantai adalah salah satu tempat yang kondisi lingkungannya berat, baik dari sisi tanah maupun iklimnya. Kami ingin mengetahui hingga sejauh mana produk-produk pupuk NASA, super NASA, dan hormon dapat menumbuhkan berbagai jenis tanaman di lahan yang sulit ini. Dengan pemikiran bahwa jika di lahan yang sulit bisa, mestinya akan jauh lebih mudah untuk di lahan-lahan yang kondisinya lebih baik daripada lahan pantai. Selain itu, kita dapat memanfaatkan juga lahan pantai untuk penghijauan sekaligus produksi, karena kita tahu bahwa garis pantai di Indonesia sangat panjang dan luas dan selama ini belum dimanfaatkan dengan baik. Kita akan melihat beberapa jenis kegiatan untuk penelitian padi yang ditanam di pinggir pantai. Kita berada di lokasi di mana penelitian padi dilakukan. Di sini terlihat Bapak Fahmi sedang memberikan produk pupuk super NASA ke gembor yang akan digunakan untuk menanam padi nantinya. Bapak Fahmi adalah salah satu konsultan dari PT NASA, dan setelah diberikan pupuk, diberikan air untuk mengencerkan. Ini adalah Bapak Insinyur Sumarno, penemu sekaligus formulator dari semua produk pupuk baik super NASA, NASA, dan hormon yang ada di PT NASA. Beliau melaksanakan riset ini langsung, mengawasinya secara langsung. Dan inilah wujud komitmen dari Bapak Insinyur Sumarno untuk pertanian di Indonesia. Kemudian Bapak Insinyur Sumarno memberikan air yang sudah dicampur dengan super NASA untuk digemborkan ke tanah yang akan digunakan untuk menanam padi nantinya. Ini sebagai pupuk dasar dari tanaman padi yang akan ditanam nantinya, dan cukup diberikan hanya sekali saja sebelum tanaman padi ditanam. Kemudian diberikan air dan tanah diratakan. Ini adalah tanah pasir, dan dibuat jarak tanam. Di sini kita menggunakan jarak tanam 25 kali 25 cm. Kemudian bibit yang sudah dibibitkan dipisahkan untuk kemudian ditanam. Di sini kita sengaja menggunakan bibit yang kualitasnya sengaja tidak bagus untuk mengetahui sampai seberapa jauh kemampuannya. Jika dengan kualitas bibit yang tidak begitu bagus nanti akan bisa menghasilkan produk yang baik, maka dengan bibit yang bagus pasti akan menghasilkan yang lebih baik lagi. Dan satu lokasi penanaman atau satu tancep istilahnya itu hanya diberikan 2 bibit saja. Selain jarak tanam 25 kali 25 cm, kita di sini juga menggunakan jarak tanam yang kedua yaitu 30 kali 30 cm. Guna untuk mengetahui bagaimana untuk perbedaan hasilnya nantinya. Permisa NASA, inilah padi rojo lele yang ditanam pada usia kurang lebih 35 hari. Pada usia padi kurang lebih 35 hari ini, kita bisa melihat jumlah anakan perumpun kira-kira sudah mencapai antara 25 hingga 35 anakan. Suatu jumlah yang cukup luar biasa mengingat tanaman padi ini ditanam di tanah berpasir. Jumlah anakan padi ini masih akan terus bertambah mengingat
usianya yang baru mencapai usia kurang lebih 35 hari. Dan di sini kita lihat tingginya juga sudah sangat bagus, cukup normal. Mitra NASA yang berbahagia, kita di sini berada di lahan uji coba penggunaan pupuk organik Super NASA dan NASA. Di sini kita ada di tempat tanaman terong dan nanti kita bisa melihat beberapa jenis tanaman yang lain seperti padi, kacang tanah, tomat dan juga cabai. Nah, ini bisa dilihat tanaman terong yang sudah mulai berbuah kurang lebih sudah sekitar 2,5 bulan, yang dimana ini menggunakan pupuk dasar Super NASA dan dalam pemeliharaannya disemprot dengan menggunakan pupuk NASA. Dan ini di sini kita menanam betul-betul di tanah berpasir. Di tanah berpasir. Kita ingin melihat sampai seberapa jauh kemampuan Super NASA dan NASA untuk bisa menghasilkan tanaman di tanah yang dianggap tanah yang tidak subur dan tidak produktif. Dan ini kita bisa lihat bahwa ini belum mencapai pertumbuhan maksimal karena baru sekitar 2,5 bulan, tapi sudah cukup bagus, pertumbuhannya sudah cukup normal. Mitra NASA, memang di sini kita menggunakan plastik mulsa untuk dasar karena seperti kita ketahui bahwa tanah pasir adalah jenis tanah yang sangat mudah untuk lolosnya air, sehingga untuk menahan air supaya tidak lolos terlalu cepat kita menggunakan plastik di sini. Dan juga kita menggunakan penahan angin. Jadi kita ketahui bahwa laut itu adalah suatu tempat yang dimana anginnya sangat keras dan sangat banyak, dan yang lebih berbahaya adalah bahwa angin tersebut mengandung banyak kadar garam. Nah, sehingga untuk mengurangi kerusakan pada tanaman, kita menggunakan penghalang berupa waring untuk menahan dari angin. Atau istilahnya ini adalah paranet. Kita berada di tanaman tomat. Jadi ini tanaman tomat sudah mulai berbuah. Ini kurang lebih umur 1,5 bulan, 1 bulan 3 minggu. Nah, ini juga buah sudah cukup maksimal, dan di sini kita gunakan benih lokal. Ini nunjuk ke hasil lagi. Untuk penahan dari teriknya matahari yang terlalu panas, di sini kita menggunakan beberapa pelepah kelapa, dan juga supaya efisien kita menggunakan tanaman merambat juga, ya, yaitu labu siam atau istilahnya blonceng. Dimana blonceng ini selain juga ini hasilnya dapat dimanfaatkan, ya, daun-daun yang di atas ini juga bisa berfungsi sebagai peneduh dari tanaman yang di bawah agar tidak terlalu terik oleh sinar matahari dan juga tidak terlalu kena terpaan keras oleh angin laut yang banyak mengandung kadar garam. Pemirsa, kita sekarang berada di lahan yang ditanami kedelai. Kita akan melihat sampai seberapa jauh kemampuan pupuk organik padat Super NASA dan pupuk organik cair NASA untuk menumbuhkan tanaman kedelai di lahan pasir. Kita bisa lihat bahwa kedelai bisa tumbuh dengan cukup baik. Ini kita bisa lihat buahnya cukup banyak
Di sini kita bisa saksikan bahwa tidak hanya di cabang utama, tapi juga di dua cabang yang lain juga tumbuh buah. Ini adalah jumlah buah yang cukup bagus yang bisa didapatkan mengingat ditanam di lahan pasir. Kita akan lihat juga apakah besarnya polong juga cukup normal. Kita akan buka, kita ambil satu. Dan ini polong ini belum matang, masih sekitar 3 minggu lagi untuk siap panen. Kita bisa lihat semua berisi dan ukurannya juga cukup maksimal. Ya, kita berada di lahan cabai rawit. Di sini kita bisa melihat bahwa cabai rawit dapat tumbuh dengan normal dan cukup bagus. Ini baru kurang lebih 2 bulan 3 minggu, ya, 2 bulan 3 minggu hingga 3 bulan. Ya, di sini sudah muncul cukup banyak dan besarnya juga cukup normal. Nah ini, dan ini masih akan muncul bunga-bunga lagi yang lebih banyak dan buahnya masih akan bertambah banyak. Nah ini bunga-bunganya nanti masih akan muncul lagi dengan banyak. Kita bisa lihat inilah tanaman kangkung organik yang kita budidayakan di pinggir pantai. Ya, jadi kangkung ini adalah kangkung yang sehat karena ini dibudidayakan secara organik. Kita bisa lihat begitu hijau, tumbuhnya juga seragam dan lebat di pantai, Pak. Tidak hanya tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Nah, ini kita bisa melihat di sini beberapa jenis tanaman tahunan yang nanti kita akan bisa lihat satu persatu yang semua ditanam di tanah berpasir. Dan seperti halnya di tanaman pangan dan hortikultura, di sini kita juga menggunakan pelindung berupa warnet atau paranet, ya. Karena ini tanaman masih muda, jadi masih rentan terhadap terpaan angin laut yang banyak mengandung kadar garam. Nah,
Jika tanaman ini sudah besar, nah ini pelindung ini juga nanti sudah tidak perlu dipergunakan lagi. Nah, kita bisa lihat satu persatu beberapa jenis tanaman yang ditanam. Nah, ini tanaman jeruk ya, yang kita tanam, dan nanti masih ada banyak tanaman yang lain. Nah, ini adalah tanaman sawo ya, yang kita tanam juga. Dan ini masih kecil. Tanaman sukun ya, dimana buahnya sangat enak untuk sebagai gorengan ini. Nah, ini tanaman mangga ya, yang kita tanam juga di pinggir pantai tanah berpasir. Ya, ini kita bisa lihat, ini jeruk ini semenjak kita tanam baru berusia 7 bulan, dan di sini sudah mulai berbuah. Nah, ini buah, ini juga sudah berbunga untuk jadi buah lagi. Baru kurang lebih 7 bulan. Nah, ini salah satu fungsi penting dari kandungan hormon yang dikandung pupuk supernasa dan nasa. Nah, kita berada di lahan perkebunan, di mana salah satu komoditinya adalah tanaman jati. Ya, kita bisa lihat di sini, ini kurang lebih umurnya 7 bulan semenjak ditanam. Ya, memang pertumbuhannya cukup normal, walaupun tidak sebaik jika ditanam di tanah yang bukan berpasir. Tapi untuk sebuah lokasi di mana ini merupakan tanah pasir murni, dan juga di lingkungan yang begitu terbuka, begitu panas, dan angin laut begitu kencang, ini sudah merupakan hasil yang sangat optimal. Nah, karena di sini menunjukkan dan membuktikan bahwa pupuk supernasa dan nasa ya, dia akan mampu memberikan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan, termasuk di sini adalah pertumbuhan tanaman kehutanan, yaitu tanaman jati. Ya. Secara pertumbuhan ini sudah cukup normal, ya, sudah cukup normal. Jadi tanamannya untuk umur 7 bulan juga ketinggian sudah normal. Kemudian besar daun, ini juga bahkan ini sangat bagus. Hanya memang masih menghadapi kendala berupa pinggir-pinggir yang ini kering, yang diakibatkan oleh angin laut yang banyak mengandung kadar garam. Nah, oleh karena itu di sini kita berikan penghalang berupa waring, baik yang langsung di tanaman maupun yang warna hijau itu yang di pinggir tanaman. Karena memang tanaman yang masih kecil ini sangat rentan sekali dengan kadar garam yang begitu tinggi. Tetapi secara pertumbuhan, ya, baik tinggi tanaman, jumlah daun, dan besarnya daun, ini sudah normal, bahkan sangat bagus untuk ukuran ditanam di tanah yang berpasir, yang kita semua tahu ini adalah tanah yang sangat tidak subur, ya, dan ini panas ini. Ya, yang kita tahu bahwa kondisi di tanah yang panas ini tidak akan terjadi apabila menanam di tanah yang normal. Komentarnya di kantor aja bisa. Nah, yang biasanya kita banyak mengenal ini tumbuh di Arab. Nah, ini coba kita tanam dengan menggunakan pupuk supernasa dan nasa.
Ya, ini baru saja ditanam kurang lebih 2 bulan, ya, tapi juga pertumbuhannya cukup bagus dan mudah-mudahan kita sudah tidak perlu lagi mengimpor korma dari Arab nantinya. Demikianlah pemirsa saya yang berbahagia, sekilas tentang tempat uji coba dari kami untuk mendukung Bapak Ibu semua dalam mengembangkan produk-produk NASA di lapangan, juga sekaligus juga sebagai wujud komitmen kami untuk meningkatkan pertanian di Indonesia sehingga Indonesia dapat menjadi makmur raya. Sekian, sampai berjumpa di lain kesempatan. Sukses untuk Anda semua.